Aliran hak zat, yang menurut Abah Sahim artinya adalah haknya manusia dan zatnya milik Allah, sudah dianutnya sejak 27 tahun silam. Para pengikut aliran hak zat yang sebagian besar merupakan keluarga besarnya sendiri, kini tak bisa berbuat banyak. Haryati, Misran, dan Abah Sahim kini hanya bisa mengikuti anjuran MUI Pandeglang setelah 1 tahun lalu Abah Sahim beserta para pengikutnya mendapatkan arahan untuk meninggalkan aliran yang dianggap melenceng dari agama Islam oleh Majelis Ulama atau MUI Pandeglang. Bagi Abah Sahim, ajaran atau aliran yang dirinya jalankan selama 27 tahun ini merupakan bukan aliran sesat. Baginya, aliran yang dirinya anut bersama keluarganya tidak mengajarkan untuk melakukan kejahatan. Sampai kemudian MUI datang ke sini terus gelar pengajian, itu kenapa ya menurut Bapak? Itu sebenarnya hatinya kadang-kadang itu jadi selisih paham. Jadi dianggap orang di sini itu punya agama sesat. Padahal itu agama itu tidak ada yang sesat. Kalau itu orang nyesatkan ke agama, itu menurut hatinya saya itu salah ketidak. Kalau itu orang nyesatkan ilmu, itu sesat. Salah semua sebenarnya. Orang itu biasanya punya ilmunya. Agama itu ilmu sama kan. Tujuannya untuk kebaikan. Bukan untuk ngerusak. Bukan untuk hatinya ngabohong, nipu atau maling, sumawana membunuh. Itu bukan tujuan ke situ kan. Tapi untuk merukunkan diri masing-masing. Informasi yang menyebutkan jika aliran hak zat ini mempunyai ritual khusus pun ditampik langsung oleh Sahim. Bagi Sahim, kegiatan itu bukanlah ritual, namun merupakan sebuah kegiatan berdoa bersama. Dirinya pun mengakui jika kegiatan yang dianggap oleh MUI merupakan ritual ini kerap diikuti oleh warga kampung Cimenteng. Namun begitu, Sahim yang kerap mengajak warga kampung Cimenteng untuk melakukan doa bersama demi keselamatan warga sekitar, tak sedikit warga yang menganggap kegiatan yang dilakukan Sahim adalah ajaran sesat. Kemudian juga informasi dari warga menyebutkan sering dilakukan adanya ritual setiap malam Jumat. Nah itu gimana sih Pak sebetulnya? Jadi itu mah sebetulnya artinya ritualnya itu kalau ada maksud rasulan gitunya. Jadi minta hatina ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipasihan orang hatina misalnya naon cager, bager, sehat rohani, sehat jasmani. Jadi itu maksudnya doa bersama ya, gitu. Doa bersama gitu. Doa bersama itu yang mengadakan Pak Sahim? Enggak, yang bernama. Jadi ya emang saya. Ya. Ayo orang misalnya ngajak orang-orang itu malam Jumat orang syukuran yang Maha Penciptanya supaya orang diberikan keselamatan. Kadang-kadang ayo orang ke sana orang minta doa Allah babarengan gitu. Berhubung iya hati aku kasihanan itu dianggap sesat, kadang-kadang itu orang itu enggak ikut. Padahal tujuan baik kan. Nah, bagaimana dengan ritual itu tadi, Ustaz? Ritual juga ini butuh rincian. Saya tidak tahu ritual apa yang dimaksud ya. Karena semua apapun yang diperintahkan dalam agama bisa dibahasakan kalau bahasa kita ritual gitu kan. Misalnya orang baca Al-Quran, oh ini ritualnya baca Al-Quran, atau membaca zikir atau membaca doa. Selama itu ada dalil. Makanya kita punya kaidah dalam Islam ada dalil. Artinya ada panduan dari Al-Quran dan Sunnah, maka disahkan. Sahim sebagai pemimpin aliran hak zat menolak dengan tegas jika alirannya yang dirinya pimpin melakukan sholat wajib sebanyak 8 kali dalam sehari. Namun di balik ketegasannya itu, Sahim memberikan penjelasan kepada tim fakta alasan dirinya melakukan sholat sunnah dengan menghadap ke 4 arah mata angin. Dirinya pun mengklaim jika sholat sunnah dengan menghadap ke 4 arah mata angin ini adalah bagian dari sholatnya sendiri, dan untuk melakukan kegiatan ini dirinya tidak melakukannya setiap hari.
Jadi Bapak meyakini ya Pak ya ajaran yang sholat itu menghadap 4 arah mata angin itu betul ya? Meyakini, tapi itu sholat pribadi. Dan itu yang Bapak lakukan setiap harinya? Iya, enggak setiap hari, enggak. Oke. Enggak. Tapi Bapak lakukan? Lakukan kadang-kadang itu seminggu sekali dilakukan, tapi enggak setiap hari. Itu untuk keselamatan saya. Namun Majelis Ulama Indonesia Pandeglang menganggap jika aliran yang dijalankan oleh Sahim adalah sesat dan melenceng. Cara-cara yang dilakukan oleh aliran Sahim dan pengikutnya bagi MUI Pandeglang jelas tak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Yang mereka pengikut hakikat sholatnya itu dengan cara menghadap ke 4 arah. Arah mata angin? Arah mata angin. Pertama ke barat, ke timur, utara, dan selatan. Nah, informasinya juga menyebutkan bahwa sholat wajib yang mereka lakukan ini sampai 8 kali sehari, itu betul? Ya, betul juga menurut ajaran mereka. Iya, menurut ajaran mereka maksudnya. Itu. Tapi kalau menurut ajaran kita, itu tidak dibenarkan. Kontroversi soal ajaran yang dianut Sahim dan para pengikutnya tak sedikit menuai polemik. Jika ajaran yang diyakini Sahim berasalkan dari wangsit pun dibenarkan oleh dirinya. Sahim pun membenarkan jika wangsit yang dirinya dapatkan hingga pada akhirnya ia jalankan selama 27 tahun ini berasalkan dari Pelabuhan Ratu. Ajaran Haqzat yang kini ia ikuti merupakan ajaran turun-temurun dari nenek moyang Sahim. Nah, ada juga yang menyebutkan gini Pak Sahim, katanya Pak Sahim itu melakukan misalnya tadi sholat sunnah ke arah 4 mata angin itu karena dapat wangsit, katanya gitu Pak. Emang ada. Oh, memang asalnya dari dapat wangsit emang itu? ada itu buku wangsit. Buku wangsit sumbernya dari mana itu Pak? Dari Pelabuhan Ratu. Kalau saya tarik dari tadi pernyataan ini dari Pantai Selatan, ini udah cukup menjawab sebenarnya. Karena kan relevansinya Pantai Selatan ini selalu sebenarnya ada hubungannya dengan masalah dukun-dukun ya. Keyakinan tentang adanya penjaga Pantai Selatan dan segala macam. Dalam Islam semua itu tidak ada. Semua tidak ada. Jadi alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan baik langit maupun bumi, dan Allah tugaskan para malaikat yang mengawasi. Para malaikat. Tidak ada yang lain Allah tugaskan. Para malaikat ini yang mengawasi, ada yang menggantikan siang malam, ada yang mengatur turunnya hujan, ada yang mengatur populasi manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, yang mengurus lautan segala macam. Ini ada. Bisa dilihat dalam surah 77 dan surah nomor 79 dalam Al-Quran. Berbicara tentang tugas-tugas para malaikat. Jadi sebenarnya tidak ada semua itu. Kebingungan nampak dari seorang Sahim. Aliran yang dianutnya selama 27 tahun kini telah dilarang oleh MUI Pandeglang karena dianggap tak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Namun di sisi lain, Sahim merasa akan terkena imbas jika ajaran yang diturunkan oleh orang tuanya terdahulu tidak dirinya jalankan. Di tengah kebuntuannya akan sikap ini pun, pada akhirnya Sahim tetap melakukan ajaran yang diyakininya, meskipun setahun lalu Sahim telah dianggap bertobat oleh MUI Pandeglang, Banten. Para penganut mengatakan bahwa mereka melakukan sholat sunnah menghadap ke 4 arah mata angin ini dilakukan ketika ba'diyah Isya, kemudian juga sholat tengah malam. Ya, seperti saya jelaskan tadi, kalau bukan dalam kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya tadi lagi kehilangan arah, kemudian lagi dalam kondisi safar dan di tunggangan seperti orang di kereta api, di pesawat, mereka nggak mungkin mengarahkan diri ke kiblat. Atau mungkin dalam kondisi orang sakit, misalnya dia sakit, dia tidak mungkin, misalnya stroke, nggak mungkin diarahkan ke arah kiblat, mungkin tidak ada yang pemandunya. Kalau ada yang bisa memandukan, mengarahkan ranjangnya mungkin. Tapi kalau enggak, itu kondisi itu pun dibahas oleh para ulama dalam keadaan-keadaan darurat. Tapi selain daripada itu, dalam kondisi lagi sehat, lagi berada di mukim di sebuah tempat menetap, nggak ada sama sekali pengalihan selain ke arah Masjidil Haram.